Perkenalkan, saya Widya Zahra Putri Prima dari kelas 12 IPA TKJ 1. Saya Inka Amanda Putri dari kelas 12 MIPA 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa teori terkait sejarah masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Agama Islam masuk ke Nusantara Indonesia melewati perjalanan panjang dan dibawa oleh kaum muslim dari berbagai belahan bumi. Kini Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Terlepas dari perdebatan dan diskusi yang kemudian muncul, keempat teori terkait masuknya Islam di Indonesia tersebut antara lain: Teori Persia. Teori Persia menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari bangsa Persia pada abad ke-13 Masehi didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Nijat-Ningrat. Abdurrahman Misno dalam Reception, Thought Selection, Modification, Antropologi Hukum Islam di Indonesia menuliskan Nijat-Ningrat berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Ada pula budaya tabot di Bengkulu dan tabuik di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Akan tetapi agama Islam yang masuk dari Persia kemungkinan adalah Syiah. Kesamaan tradisi tersebut serupa dengan ritual Syiah di Persia. Teori ini cukup lemah karena mayoritas pemeluk Islam di Indonesia adalah bermadzhab Sunni. Teori India atau Gujarat. Sucipto Wirjosuparto ini meyakini bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukannya makam Malik As-Saleh dengan angka 1297. Nama asli Malik As-Saleh sebelum masuk Islam adalah Marasilu. Ia merupakan pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Dikutip dari buku Arkeologi Islam Nusantara 2009, karya Uka Chandrasasmita, corak batu nisan Sultan Malik As-Saleh memiliki kemiripan dengan corak batu nisan di Gujarat. Selain itu, hubungan dagang antara Nusantara dengan India telah lama terjalin. Ditemukan pula batu nisan lain di pesisir utara Sumatera bertanggal 17 Dzulhijjah 831 Hijriah atau 27 September 1428 Masehi. Makam ini memiliki batu nisan berupa dari Cambai, Gujarat, dan menjadi nisan pula untuk makam Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali Songo yang wafat tahun 1419. Teori Cina. Penyebaran Islam di Indonesia juga diperkirakan masuk dari Cina. Ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, yaitu tahun 618 sampai 905 Masehi. Dibawa oleh panglima muslim dari Kekhalifahan Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Katan pernah menjadi pusat para pendakwah muslim dari Cina. Jin Aberli dalam buku Islam di Cina menyebut relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab dengan bangsa Cina terjadi pada 713 Masehi. Diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaan dengan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka memasuki wilayah Sumatera bagian selatan, yaitu Palembang pada 879 atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain adalah banyak pendakwa Islam keturunan Cina yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, seiring dengan keruntuhan kemaharajaan Majapahit pada perjalanan abad ke-13 Masehi. Sebagian dari mereka disebut wali Songo. Dalam buku sejarah yang ditulis dari Nana Supriyatna, diungkapkan Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Fatah, putra Raja Majapahit, dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam. Raden Fatah memiliki nama Jinbun,
memimpin Demak bersama Wali Songo sejak 1500 Masehi. Teori Arab. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Hamka dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam tahun 1997 menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Bukti yang diajukan Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada 625 Masehi. Di kawasan yang pernah dikuasai Kerajaan Sriwijaya itu juga ditemukan nisan kuno bertuliskan nama Syekh Rukunuddin, wafat tahun 672 Masehi. Teori dan bukti yang dipaparkan Hamka tersebut didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara. Sebagian dari pedagang Arab tersebut kemudian menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Muslim. Mereka bersama-sama kemudian melakukan kegiatan dakwah Islam di berbagai wilayah di Nusantara. Sekian presentasi dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.